Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program penyediaan makanan bergizi. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan mulai menyalurkan makan bergizi gratis tahap kedua di SDN 140 Arca Manik, SDN 226 Arca Manik, dan SMPN 17 Arca Manik, Kota Bandung. Tampak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana, tengah memantau penyaluran makan bergizi gratis tahap kedua di wilayah Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Penyaluran makan bergizi gratis tahap kedua Kecamatan Arca Manik disalurkan di SDN 140 Arca Manik, SDN 226 Arca Manik, dan SMPN 17 Kota Bandung. Saat ini pemerintah Kota Bandung setiap harinya menyalurkan 21.000 porsi makan bergizi gratis kepada 31 sekolah di 7 kecamatan di wilayah Kota Bandung. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana, mengatakan jumlah 21.000 porsi yang disalurkan pemerintah Kota Bandung setiap harinya baru mencakup 8% total sekolah yang ada di Kota Bandung. Oleh sebab itu pihaknya akan terus meningkatkan pendistribusian makan bergizi gratis guna memenuhi target 20% penyaluran di tahun 2025. Ya, tahap 1 2 kecamatan, sekarang tahap 2 ada 26 sekolah yang meliputi 5 kecamatan, Kecamatan Andir, Antapani, Arca Manik, Bandung Timur, dan Coblong. Hanya di sini 26 kecamatan ada satu sekolah yang baru, yaitu TK. Tahap pertama cuma 6.946, tahap 2 14.325 totalnya. Jadi tahap 1 tahap 2 ada 7 kecamatan, 31 sekolah plus TK, ada 21.271 siswa. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan terus berkembang. Setelah lebaran ada satu lagi yaitu Kecamatan Rengkong. Selain menyalurkan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar, SMP, serta SMU, di tahap 2 penyaluran makan bergizi gratis ini juga dilakukan pembagian makanan bagi anak Taman Kanak-Kanak yang baru pertama kalinya dilakukan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Untuk pertama kalinya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, melantik pejabat kementerian di luar kantor pusat, tepatnya di halaman kantor desa di wilayah Pantai Utara, Karawang, Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas program perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di tingkat daerah. Bertempat di halaman kantor Desa Ciparagi Jaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding melantik puluhan pejabat di lingkungan kementerian. Menteri Karding melantik sebanyak 19 pejabat administrator serta 4 pengawas P2MI. Menteri Karding sengaja melantik para pejabat di kantor desa yang ada di wilayah pesisir utara Karawang. Alasannya, selain kampung para nelayan, lokasi tersebut dipilih karena kampung tersebut kebanyakan pekerja migran Indonesia. Alasan lainnya juga agar para pejabat kementerian bisa menjiwai, menyelami kehidupan dan budaya desa yang menghasilkan pekerja migran Indonesia. Kenapa di desa ini? Yang pertama, desa ini adalah desa kantong PMI, Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua, saya pengen seluruh jajaran di kementerian itu memahami, menjiwai, dan menyelami kehidupan pekerja migran Indonesia yang ada di desa. Yang ketiga, saya pengen agar dalam pembuatan program atau kegiatan ke depan itu nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Karena mereka tahu, rupanya masalah di masyarakat itu ini pemberdayaan yang dibutuhkan, ini pelindungan dibutuhkan, ini skill yang dibutuhkan. Mereka tahu, jadi nggak asal buat lalu nggak nyambung. Sebelumnya, Menteri Karding juga menginap di rumah Santi Nurwatunjana, seorang pekerja migran Indonesia purna, untuk menyerap aspirasi dan mengupas persoalan tenaga kerja wanita.
Dari Karawang, Jawa Barat, Tusnaba Reisi melaporkan. Kebakaran hebat di California akibat angin kencang serta suhu panas diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kejadian ini bahkan terjadi tak lama setelah badai salju besar yang melanda barat tengah hingga pantai timur Amerika. Diperkirakan kerusakan ini akan mengikis produk domestik bruto California hingga 4%, dengan total kerugian yang bisa mencapai antara 606 hingga 674 miliar dolar dalam waktu 12 bulan mendatang. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC, disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of 606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi kriminal dan evakuasi tawon ganas akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.